Halo, jumpa lagi dengan saya Herniwati Hia di The City Light Purwokerto online experience kita hari ini. Saya ucapkan selamat bergabung untuk Anda semua, baik Anda yang Kristen maupun Anda yang bukan Kristen. Serta Anda yang menyaksikan tayangan kami ini, baik Anda yang di kota Purwokerto ataupun dimanapun Anda berada, saya ucapkan terima kasih. Hari ini kita akan sama-sama belajar tentang sebuah tema yang menarik, yaitu spiritual autopilot yang akan disampaikan oleh Pastor Betaria Larosa, sebuah pesan yang saya yakin akan membuka cara pandang kita tentang bagaimana kita berjalan bersama Tuhan setiap hari. Dan setelah firman Tuhan, kita akan masuk ke dalam perjamuan kudus yang akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Lois Sutopo. Bapak Ibu bisa menyiapkan roti atau biskuit dan anggur atau sirup untuk kita bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus. Mari kita sambut Victor dan The City Light Band Purwokerto untuk memimpin kita memuji Tuhan. Kita akan segera bergabung di online experience kita hari ini, dan untuk informasi tayangan khotbah dan pujian hari ini adalah rekaman ibadah minggu lalu. Jangan kemana-mana dulu ya, tetap stay di channel ini. Tuhan memberkati kita semua. Mari bersama-sama kita mau lebih lagi mendalami kasih Tuhan. Kita mau menyadari betapa baiknya Tuhan dalam kehidupan kita, Bapak Ibu semuanya. Mari sama-sama kita naikkan pujian. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat Tuhan, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia. Mari sama-sama kita mau nyatakan, sungguh besar Tuhan, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau fikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Beri tepuk tangan untuk Tuhan. Mari sama-sama kita naikkan pujian ini kembali dari awal. Kemanakah aku dapat pergi, oh menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan, sebab Kaulah yang termulia Tuhan. Sungguh mulia dan berharga. Mari bersama-sama kita mau bangkit berdiri. Kita naikkan pujian dengan kesungguhan hati kita. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku,
Kau sungguh besar Tuhan, besar. Sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Mari nyatakan sungguh. Sekali lagi bersama-sama kita katakan, sungguh besar Kau Tuhan, pengorbananmu bagiku terlalu dalam untuk dimengerti. Oh, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah Kau Tuhan. Mari bersama-sama kita mau sembah dan puji Dia. Kau sungguh baik Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kau sungguh indah Tuhan. Sebab kami percaya Tuhan, rancangan-Mu yang terbaik bagi kehidupan kami. Mari bersama-sama kita mau lebih lagi memuji nama Tuhan. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Kau sungguh besar, Kau sungguh besar Tuhan. Oh, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sebab Kau sungguh indah Tuhan. Sungguh indah. Sekali lagi bersama-sama kita katakan, sungguh indah. Suara-suara yang terhormat. Ya, kita beri tepuk tangan dulu Bapak Ibu buat teman-teman volunteer yang sudah sangat dengan luar biasa melayani Tuhan pada sore hari ini. Selamat sore Bapak Ibu. Gimana kabarnya? Luar biasa ya, kelihatan Bapak Ibu dari sini. Muka-muka yang begitu sumringah gitu ya. Wajah-wajah awal bulan ya. Oke. Bapak Ibu, ada sebuah kisah nyata yang terjadi di tahun 2009. Kisah yang sampai sekarang itu masih menjadi pelajaran berharga bagi dunia penerbangan. Sebuah pesawat Air France dengan 228 orang penumpang terbang dari Brasil Bapak Ibu ke Paris. Segalanya itu berjalan normal, langit tenang, semua sistem autopilot itu bekerja dengan baik Bapak Ibu.
Autopilot pada pesawat itu adalah sistem komputerisasi yang secara otomatis itu mengendalikan parameter penerbangan. Seperti kecepatan, ketinggian, dan juga arah. Nah, autopilot ini itu sangat membantu para pilot Bapak Ibu. Karena mengurangi beban kerja mereka. Saat itu para pilot sedang berbicara santai di dalam kokpit. Ya, mereka percaya semuanya aman perjalanan hari itu. Terlebih mereka tuh udah terbiasa dengan sistem ini Bapak Ibu. Dan biasanya emang selalu berjalan lancar. Sehingga mereka bisa santai di dalam kokpit Bapak Ibu. Tapi di ketinggian 11.000 meter Bapak Ibu sesuatu terjadi. Sensor kecepatan pesawat itu tuh membeku karena es Bapak Ibu. Nah, sensor kecepatan itu benda kecil ya Bapak Ibu. Jadi dia kena es gitu hari itu dan sistem autopilot itu tiba-tiba mati. Dan pesawat itu perlu dikendalikan manual Bapak Ibu. Lampu peringatan itu sudah menyala, bunyi alarm juga sudah terdengar. Namun para pilot itu tidak menyadari dengan cepat Bapak Ibu. Karena apa? Karena mereka terlalu percaya pada sistem otomatis. Mereka merasa bahwa sistem otomatis ini akan menyesuaikan diri seperti biasanya. Tetapi beberapa menit kemudian Bapak Ibu, pesawat itu perlahan menukik ke bawah tanpa seorang pun menyadari apa yang sedang terjadi. Mereka mendengar bunyi peringatan tapi nggak betul-betul mendengarkan seperti sambil lalu saja. Mereka melihat tanda bahaya tapi pikirannya sudah terbiasa dengan rutinitas. Sehingga 4 menit kemudian pesawat itu jatuh Bapak Ibu ke Samudra Atlantik. Dan tidak ada satupun yang selamat. Bapak Ibu, pesawat ini jatuh itu bukan karena mesinnya rusak Bapak Ibu. Tapi karena pilotnya itu kehilangan kepekaan untuk mendengar instrumen. Mereka mempercayai autopilot Bapak Ibu. Tapi lupa bahwa setiap tanda peringatan itu perlu diperhatikan ulang. Instrumen itu perlu didengarkan ulang dengan seksama. Dan kalau kita boleh jujur Bapak Ibu, kadang banyak orang pun juga seperti para pilot ini. Kita merasa hidup kita baik-baik aja. Doa tetap jalan, pelayanan tetap aktif, dan rutinitas rohani itu tetap aman. Tapi tanpa sadar kita sudah kehilangan kepekaan dan juga kesungguhan untuk benar-benar mendengar apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Nah, kita abai dengan apa yang sedang Tuhan perintahkan, sinyal-sinyal tanda bahaya yang sudah Tuhan berikan, ataupun peringatan-peringatan yang sedang Tuhan kasih tahu ke kita. Jadi tanpa sadar kita sedang ada, kita sedang hidup, kita sedang terbang di mode spiritual autopilot. Kita lebih percaya kepada sistem, kebiasaan, daripada suara kasih Tuhan yang segar dan baru setiap harinya. Bapak Ibu, apa itu spiritual autopilot? Spiritual autopilot Bapak Ibu adalah kondisi ketika seseorang tetap berjalan dalam aktivitas rohani, tapi sudah tanpa kesadaran Bapak Ibu. Sudah autopilot. Ya, udah gak ada kepekaan di dalamnya, udah gak ada keintiman lagi di dalamnya dengan Tuhan. Ibarat pesawat yang masih terbang, tapi dikendalikan oleh sistem autopilot Bapak Ibu, sistem otomatis. Bergerak sih, tapi nggak benar-benar dikemudikan. Nah misalnya, contohnya Bapak Ibu kita bertemu dengan orang, terus mereka cerita tentang pergumulan mereka. Terus kita berkata, oh saya akan doakan kamu ya. Tapi pulang-pulang kita tidak berdoa dengan empati Bapak Ibu, bahkan kita lupa kalau kita sudah menjanjikan bahwa kita akan mendoakan orang ini. Karena kadang-kadang buat orang yang sedang ada di mode spiritual autopilot, hal-hal rohani seperti doa dan lain sebagainya itu udah kayak hal biasa aja gitu. Udah gak ada rasanya. Nah contoh lain Bapak Ibu, saya juga pernah di momen autopilot yang seperti ini. Ya setiap pagi saya maraton baca Alkitab Bapak Ibu. Saya baca renungan, bahkan saya sampai nulis ayat-ayat favorit saya Bapak Ibu di buku gitu ya. Tapi lama-lama pertengahan tahun gitu ya, saya merasa kok kayak kosong gitu. Nah mungkin Bapak Ibu dan teman-teman juga ada yang pernah merasakan ya atau mengalami hal yang seperti ini. Kita merasa kosong, rasanya kok biasa aja. Tuhan kok lama-lama tuh gak bicara, Tuhan kok kayak diem aja, kayak gak ada rasa gitu.
Tapi kemudian saya sadar Bapak Ibu, untung ya saya bertobat gitu ya. Nah, saya sadar bahwa ternyata saya merasakan hal-hal tersebut di atas itu bukan karena Tuhan tidak berbicara Bapak Ibu. Atau Tuhan sudah berhenti berbicara kepada saya. Tetapi karena saya membaca hanya supaya selesai saja. Target saya tercapai, saya khatam baca Alkitab sesuai resolusi di awal tahun Bapak Ibu yang telah saya buat. Jadi tujuannya itu bukan lagi untuk mendengarkan pesan Tuhan setiap harinya. Tapi saat teduh tersebut tetap berjalan, tetapi hati saya itu tuh tidak benar-benar hadir di situ, Bapak Ibu. Nah, spiritual autopilot itu ternyata bisa dialami oleh siapa saja, Bapak Ibu. Dan kalau kita tidak menyadarinya, itu bisa jadi jebakan buat kita. Bapak Ibu, kita akan melihat sebuah kisah di dalam Alkitab, di dalam Bilangan 20 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Peristiwa ini itu terjadi di Kades Bapak Ibu dekat kota Edom. Nah, peristiwa ini berkisah tentang bangsa Israel yang bersungut-sungut untuk kesekian kalinya. Jadi ternyata ini bukan kali pertama Bapak Ibu, tapi udah kesekian kalinya mereka bersungut-sungut. Nah, Bapak Ibu nanti bisa baca kembali kisahnya di rumah, detailnya ya Bapak Ibu. Hari ini saya akan ceritakan secara singkat kisahnya. Jadi bangsa Israel itu lagi kehausan Bapak Ibu. Mereka haus dan gak ada air. Kemudian mereka ngomel-ngomel gitu ya, mereka marah-marah, mereka bersungut-sungut. Nah, saat itu Musa sebagai pemimpin Bapak Ibu itu dia baru kehilangan kakaknya. Jadi kalau Bapak Ibu baca di ayat 1 dan 2 itu tuh Miriam kakaknya Musa dan Harun itu tutup usia Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa membayangkan ya, mereka lagi kondisi berduka. Terus kemudian ada umat Tuhan, ada umat Israel itu yang ngomel-ngomel kepada mereka, marah-marah gitu. Karena gak ada air. Tetapi dalam kelelahan fisik dan mental, Musa dan Harun itu tetap datang kepada Tuhan. Kemudian Tuhan menyuruh Musa berbicara kepada batu agar mengeluarkan air. Tetapi Bapak Ibu tahu apa yang dilakukan oleh Musa? Dia justru marah Bapak Ibu. Dia marah-marahin orang Israel, katanya kalian durhaka. Terus kemudian dia bukannya berbicara kepada batu, dia pukul batu itu Bapak Ibu. Di hadapan bangsa Israel. Nah, pertanyaan besarnya Bapak Ibu, kenapa Musa marah dan tidak menurut sama apa yang Tuhan kasih tahu gitu. Padahal Bapak Ibu kalau lihat ya, Musa itu sudah diproses sedemikian lama oleh Tuhan. Ia juga disebut sebagai orang yang paling lembut hatinya lebih dari setiap manusia yang ada di muka bumi ini Bapak Ibu. Itu tercatat di dalam Bilangan 12 ayat 3. Tapi kok orang yang dekat dengan Tuhan ini malah tindakannya berbanding terbalik Bapak Ibu. Disuruh ngomong sama batu, malah dia memilih caranya sendiri dengan cara memukul batu itu sambil marah-marah. Apa jangan-jangan karena dia sudah dekat dengan Tuhan, jadi dia merasa paling tahu caranya Tuhan bekerja. Nah Bapak Ibu, sebelum kisah ini memang ada peristiwa di mana Tuhan itu menyuruh Musa untuk memukul batu di Gunung Horeb. Nah air beneran keluar Bapak Ibu dari batu itu. Nah mungkin Musa memakai memori itu Bapak Ibu. Ditambah lagi dia kan capek ya, dia lelah fisik, dia lelah mental dan juga lelah rohani. Jadi dia merasa bahwa memukul batu adalah cara paling terbaik untuk memberikan pelajaran kepada orang Israel saat itu. Musa lupa Bapak Ibu bahwa Tuhan itu maha kreatif. Ia bekerja dengan dinamis Bapak Ibu dan tidak selalu sama. Jadi semakin lama kita berjalan bersama Tuhan, semakin besar godaan untuk kita menggantikan ketaatan kita pada Tuhan dengan pengalaman Bapak Ibu. Jadi kita sudah punya pengalaman nih bersama dengan Tuhan. Sehingga berasa gak usah perlu taat-taat banget lah gitu. Kan saya sudah tahu caranya Tuhan bekerja. Tapi Bapak Ibu, apa yang Musa pikir ini adalah cara terbaik, ternyata justru fatal di mata Tuhan. Tuhan melihat tindakan Musa itu sebagai pelanggaran terhadap kekudusan dan kehormatannya. Akibatnya Musa ditegur Bapak Ibu dan tidak diizinkan masuk ke tanah perjanjian. Tanah yang dia impikan ingin menginjakkan kaki di sana Bapak Ibu. Perjuangan selama 40 tahun itu sepertinya sia-sia. Tinggal selangkah lagi padahal Bapak Ibu, tapi Tuhan tidak izinkan dia masuk. Kemudian saya bertanya Bapak Ibu, kenapa Tuhan sedemikian keras ngasih konsekuensi kepada Musa?
Apakah sefatal itu kesalahannya Musa? Bapak Ibu, di peristiwa sebelumnya, sekali lagi Musa disuruh Tuhan memang memukul batu. Dan jika hal yang sama terulang kembali, maka kemungkinan yang tersimpan di ingatan bangsa Israel bahwa satu-satunya cara Tuhan membuat batu mengeluarkan air yaitu dengan kekerasan Bapak Ibu. Dengan memukul batu tersebut. Bukan dengan cara yang halus, dengan cara berbicara atau dengan firman Allah. Kebenarannya Musa tidak boleh masuk tanah perjanjian Bapak Ibu. Tapi juga anugerah Tuhan dinyatakan di sana. Di akhir hidupnya, Musa diberi kesempatan oleh Tuhan untuk melihat tanah perjanjian itu meskipun dari jauh, Bapak Ibu. Kemudian Musa meninggal dan dikuburkan oleh tangan Tuhan sendiri. Bapak Ibu, saat orang lain lagi ada masalah, saat orang lain lagi bermasalah, yang sering kita dengar biasanya adalah, ya harusnya emang beginilah cara Tuhan bekerja. Memukul, menghukum, mendisiplin gitu ya. Dan kita jarang sekali mendengar tentang bagaimana ya cara Tuhan mengasihi orang-orang yang membuat kita jengkel ini. Ya, bagaimana caranya Tuhan memperhatikan orang-orang yang membuat kita marah ini. Kita jarang sekali mendengar Bapak Ibu. Karena kita merasa bahwa kita tahu persis bagaimana cara Tuhan bekerja. Bahkan atas hidup orang lain juga. Menurut Musa, batu itu harus dipukul. Karena begitu cara Tuhan bekerja sebelumnya. Tapi dia lupa bagaimana cara Tuhan mengasihi Israel saat ini. Bapak Ibu, dari kisah ini kita akan belajar dua hal. Yang pertama, ketaatan yang sejati bukan mengulang cara Tuhan bekerja Bapak Ibu. Tetapi mendengar ulang cara Tuhan mengasihi. Sekali lagi, ketaatan sejati bukan mengulang cara Tuhan bekerja. Tapi mendengar ulang cara Tuhan mengasihi. Tuhan tidak menyuruh Musa memukul batu Bapak Ibu. Yang Tuhan suruh adalah bicara kepada batu. Musa salah Bapak Ibu. Musa salah bukan karena dia kehilangan iman. Tetapi dia kehilangan kepekaan. Dia pakai memori untuk mengulang cara Tuhan bekerja. Jika sebelumnya Tuhan menyuruh dia untuk memukul batu di Gunung Horeb agar mengeluarkan air. Tetapi dia lupa bahwa di waktu ini, saat ini Tuhan hanya menyuruh dia berbicara saja, bukan memukul. Dia mengandalkan pengalaman masa lalunya sehingga Musa lupa mendengar ulang apa yang menjadi pesan Tuhan kali ini. Bapak Ibu, sebagian kita mungkin familiar dengan GPS ya Bapak Ibu atau Maps yang ada di aplikasi HP kita Bapak Ibu. Biasanya kalau kita sedang menyetir pakai GPS, awalnya kita tuh patuh banget ya sama petunjuknya gitu. Disuruh belok kiri ya kita belok kiri. 100 meter lagi belok kanan. Nah kita nurut banget gitu ya. Tapi karena sudah sering lewat jalan itu, lama-lama kita pikir, saya sudah tahu kok jalannya. Akhirnya GPS-nya kita abaikan Bapak Ibu. Tapi ternyata tanpa kita tahu hari itu, kebetulan ada jalan yang ditutup Bapak. Karena perbaikan. Nah biasanya kan GPS bisa ngedetect ya kadang-kadang kalau ada macet gitu. Tapi kita tetap melaju seperti biasa. Dan akhirnya malah kita terjebak macet panjang. Nah kadang hidup rohani kita juga seperti itu Bapak Ibu. Kita merasa sudah hafal banget cara Tuhan bekerja. Selain itu kita kadang mengandalkan pengalaman masa lalu. Dan itu bisa membuat kita berjalan otomatis dalam kehidupan rohani yang kita sebut dengan spiritual autopilot. Tapi ternyata hubungan dengan Tuhan itu tidak bisa dijalani dengan otomatis Bapak Ibu. Nggak bisa autopilot. Karena Tuhan itu sangat dinamis. Dia itu pribadi. Tuhan tidak ingin kita memakai cara lama terus. Tapi dia mau kita belajar mendengarkan apa yang menjadi kehendaknya di situasi yang baru sekarang ini. Dia Tuhan yang sama Bapak Ibu. Tapi juga punya cara-caranya sendiri untuk mengasihi dan mengarahkan kita. Bapak Ibu ada sebuah film namanya I Not Stupid. Bapak Ibu ada yang pernah nonton film ini? Nggak ada sepertinya ya. Baik. Jadi I Not Stupid ini bercerita tentang hubungan antara orang tua dan anak yang penuh dinamika di zaman modern. Ya ceritanya itu menyoroti bagaimana orang tua seringkali masih memegang pola parenting lama. Yang menekankan disiplin terus, prestasi terus gitu ya. Sementara anak-anak hidup di dunia baru yang lebih terbuka. Serba cepat
dan juga penuh dengan tekanan sosial media. Di film ini banyak momen lucu Bapak Ibu dan juga menyentuh yang menunjukkan bahwa cinta orang tua tidak berubah. Tapi cara menyampaikannya itu perlu menyesuaikan zaman Bapak Ibu. Misalnya ya, anak sedang stres di sekolah. Orang tua biasanya berkata, "This is for your own good." Ini untuk kebaikanmu. Niatnya baik Bapak Ibu, itu baik gitu. Tapi cara penyampaiannya justru membuat anak merasa, wah kayaknya mama ini gak ngerti aku deh. Nggak tahu apa di sekolah banyak banget tugas gitu ya. Dan mengalami hal ini dan itu Bapak Ibu. Melalui kisahnya, film ini mengingatkan kita bahwa parenting itu bukan soal siapa yang benar Bapak Ibu. Tapi siapa yang mau belajar kembali mendengar dan memahami apa yang menjadi kebutuhan anak. Dunia sekarang tuh berbeda Bapak Ibu. Dunia anak sekarang berbeda, cara mereka belajar juga berbeda. Cara mereka berkomunikasi dan merasa diterima itu juga sangat berbeda di zaman dulu. Karena itu baik di rumah maupun di sekolah, pendidikan dan kasih sayang itu perlu dikemas ulang Bapak Ibu. Bukan lagi dikemas dengan tekanan, tapi dikemas dengan koneksi Bapak Ibu. Kadang yang dibutuhkan anak itu bukan nasihat panjang Bapak Ibu, tetapi telinga yang siap mendengar. Zaman berubah, tapi kasih tetap sama. Hanya caranya yang perlu diperbarui. Bapak Ibu kadang tanpa sadar kita masih meniru pola lama dengan berkata, "This is for your own good, this is for your own good," gitu ya. Padahal yang anak dengar itu bukan good-nya Bapak Ibu. Mereka dengarnya itu, "Oh mama tidak percaya kamu bisa memilih dengan benar." Itu yang anak-anak dengar Bapak Ibu. Dunia mereka kini jauh berbeda di masa kita dulu. Berasa banget ya saya tua Bapak Ibu ya. Masa kita dulu gak tuh ya. Dan itulah tantangan sekaligus undangan bagi setiap orang tua dan pendidik. Untuk berhenti sejenak. Mendengar ulang cara Tuhan mengasihi melalui generasi baru ini Bapak Ibu. Nah setelah saya berkecimpung di dunia pendidikan usia dini khususnya Bapak Ibu. Saya juga merasakan bahwa ternyata mendidik anak-anak di zaman ini Bapak Ibu berbeda banget dengan berpuluh-puluh tahun yang lalu. Bahkan anak yang saya didik tahun lalu Bapak Ibu itu berbeda banget cara nge-treatnya dengan anak-anak yang saya didik sekarang. Itu beda banget. Nah kebayang ya kalau kami tidak upgrade cara melakukan pendekatan pada anak Bapak Ibu. Bukan muridnya yang pusing Bapak Ibu, gurunya yang pusing ya kan. Nah kami tidak mengerti apa yang menjadi kebutuhan anak Bapak Ibu. Jadi kami pun juga terus belajar mengupgrade diri. Anak-anak zaman sekarang itu tidak hanya butuh dicintai dengan cara kita Bapak Ibu. Tapi mereka didengarkan sesuai kebutuhan mereka. Makanya sekarang kami di kelompok bermain Gracia Kids. Bapak Ibu tahu kelompok bermain Gracia Kids di mana? Tetangga sebelah. Ya, kami menerapkan salah satu metode pendekatan kepada anak Bapak Ibu yaitu custom learning ya. Di mana anak-anak itu perlu dibuat goals yang berbeda sesuai dengan kemampuan mereka. Ya, setiap hari guru kelas itu harus melakukan personal touch kepada anak. Agar kami itu memahami anak didik kami Bapak Ibu. Bagaimana caranya mereka belajar, bagaimana caranya mereka menerima teguran, apa bahasa kasih mereka, pelajaran apa yang mereka suka, bahkan stimulasi yang mereka perlukan juga kami perlu memahami dan mendengarkan itu. Karena kami percaya setiap anak itu berbeda dan unik Bapak Ibu. Cara mereka belajar dan memahami juga berbeda. Jadi pesan dari I Not Stupid film ini Bapak Ibu, kasih itu tidak pernah usang. Hanya cara menyampaikannya itu perlu diperbaharui. Tuhan itu tidak meminta kita untuk menjadi orang tua dan guru yang sempurna. Tapi menjadi pribadi yang mau terus belajar mendengar dan juga memahami. Karena kadang ketaatan dan kasih yang sejati itu bukan soal mengulang cara lama Bapak Ibu. Tapi mendengar ulang dengan hati dan telinga yang baru. Dulu kita belajar pakai buku cetak ya Bapak Ibu. Nah anak-anak sekarang kan belajarannya dari layar. Tapi ternyata cara Tuhan mengajarkan kasih itu tetap Bapak Ibu. Yaitu lewat hati dan telinga yang mau mendengar. Ketaatan yang hidup sekali lagi menuntut telinga yang sehat dan peka Bapak Ibu. Oleh sebab itu nanti saat kita pulang, ayo kita beli korek telinga Bapak Ibu ya. Atau sesuatu yang bisa kita gunakan untuk membersihkan telinga. Supaya apa? Supaya nanti kita bisa mendengar dengan lebih baik. Sehingga kita bisa mendengar ulang bagaimana cara Tuhan mengasihi orang lain maupun juga mengasihi kita. Ketaatan tidak pernah pensiun Bapak Ibu.
Tidak pernah pensiun, selama Tuhan masih berbicara, kita masih perlu terus belajar. Jadi jangan sampai pengalaman rohani masa lalu kita itu menutup telinga kita dari suara Tuhan untuk kita taati hari ini. Hal yang kedua Bapak Ibu, kadang kita kehilangan suara Tuhan itu bukan karena dia diam Bapak Ibu. Tapi karena kita terlalu hafal caranya berbicara. Musa ya sudah memimpin bangsa Israel itu selama 40 tahun Bapak Ibu. 4 dekade dia mendengar dan menyaksikan sendiri bagaimana Tuhan bekerja. Ia menjadi penengah atau negosiator antara Tuhan dan umatnya. Tahu kapan harus bicara, tahu apa yang harus dilakukan. Tapi di satu titik ketika Tuhan berbicara dengan cara yang berbeda, Musa malah mengulang pola yang lama. Ia memukul batu, padahal kali ini Tuhan hanya menyuruhnya berbicara. Sepertinya sepele ya Bapak Ibu. Dan disitulah masalahnya. Musa taat dengan caranya Bapak Ibu, bukan dengan telinganya. Terlalu hafal dengan cara Tuhan bekerja sampai lupa mendengarkan ulang bagaimana Tuhan ingin mengasihi saat ini. Bukankah juga kita sering begitu Bapak Ibu? Kita merasa tahu pola Tuhan. Sehingga tanpa sadar kita jalan dengan spiritual autopilot. Kita berdoa, kita melayani, kita bekerja seperti biasa, tapi sudah gak ada kepekaan di dalamnya. Akhirnya ketika Tuhan mau menuntun kita dengan cara yang segar, dengan cara yang baru, kita gak dengar. Kita pikir Tuhan diam, padahal sebenarnya kita yang terlalu sibuk dengan cara yang lama. Bapak Ibu masih ingat HP sejuta umat? HP Nokia, ada yang masih punya Bapak Ibu? Ya, HP Nokia Bapak Ibu sama kamera Kodak ada yang pernah punya? Itu zaman kapan ya? Nah dua merek ini Bapak Ibu mereka pernah berjaya pada masanya gitu ya. Semua orang pakai Nokia, semua orang berfoto, mengambil gambar dengan Kodak. Tapi kemudian mereka terjebak dalam pola lama Bapak Ibu. Mereka pikir cara lama masih akan terus berhasil. Sampai dunia berubah dan mereka tertinggal Bapak Ibu. Nokia tidak menyesuaikan diri dengan ponsel pintar, Kodak menolak beralih ke kamera digital. Akhirnya keduanya jatuh bukan karena kehilangan kemampuan Bapak Ibu, tapi kehilangan kepekaan terhadap perubahan. Begitu juga dengan iman kita Bapak Ibu, kadang bukan karena kita tidak percaya sebetulnya, tapi karena kita terlalu hafal caranya percaya. Kabar baiknya Bapak Ibu, Tuhan tidak menolak kita. Waktu Musa salah, Tuhan tidak menolak Musa. Air tetap keluar dari batu Bapak Ibu. Kasih Tuhan tidak pernah batal hanya karena kita salah langkah. Namun lewat kesalahan itu Tuhan hadir memulihkan fokus dan hati Musa. Supaya ia belajar kembali mendengar. Kasih Tuhan itu lembut Bapak Ibu. Anugerahnya bisa menegur tapi tidak pernah menolak. Berbeda dengan manusia Bapak Ibu, yang sering kali menegur sekaligus menjauh. Tuhan justru menegur sambil mendekat Bapak Ibu. Bahkan ketika Musa wafat, Tuhan sendiri yang menguburkannya dengan tangan kasih-Nya Bapak Ibu. Itu tercatat di dalam Ulangan 34. Begitu pribadi, begitu penuh kasih. Karena kasih dan anugerah Tuhan selalu baru setiap hari Bapak Ibu. Jadi mari kita stop andalkan kebiasaan lama. Mari kita cari suaranya dan pimpinannya yang baru. Dengar ulang karena mungkin Tuhan sedang berbicara dengan cara yang baru. Tuhan memberkati kita semua Bapak Ibu. Untuk meresponi firman Tuhan ini kita akan menyanyikan lagu dengan judul Terbatas. Lagu ini mengingatkan kita bahwa kasih dan setia Tuhan selalu segar dan tidak pernah layu dalam hidup kita. Kasih dan setianya lebih luas dari samudra dan tak pernah habis dalam hidup kita. Mari kita bersyukur dan bernyanyi Bapak Ibu sembari kita mempersiapkan diri untuk perjamuan kudus. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setia
bersama-sama bersyukur dari samudra kebaikanmu Bapa takkan habis di hidupku, lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Kami bersyukur kepada Tuhan. Kalau kami masih dapat mendengar suara Tuhan lewat firman Tuhan hari ini. Teruslah Tuhan berbicara kepada kami, agar kami dapat terus memperbaiki hidup kami, untuk dapat selalu menyenangkan hati Tuhan. Kami tak ingin kehilangan suara Tuhan, tapi teruslah berbicara bagi kami. Kasih Tuhan tak pernah batal. Kasih Tuhan sangat lembut. Walaupun Tuhan harus menegur kami, tapi Tuhan juga membebat hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar. Biarlah ini boleh menjadi bekal dalam kehidupan kami untuk menjalani kehidupan sehari-hari seminggu ke depan. Terima kasih Bapak. Kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Kuduskan hidup ini agar kami layak bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Saudara-saudara, kita angkat roti ini dan dengar firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Kita makan roti ini bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Kita angkat cawan anggur dan dengar firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Kita minum bersama-sama anggur ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami boleh bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Firman-Mu mungkin keras, tapi firman-Mu juga membebat hati kami. Karena Tuhan mengasihi kami. Tuhan tidak ingin kami memiliki jalan yang salah. Karena itu bersuaralah terus bagi kami Tuhan. Lewat firman Tuhan, lewat pembacaan Alkitab yang kami baca setiap hari. Lewat doa-doa kami. Biarlah Tuhan akan terus memantapkan hidup ini, supaya kami boleh memiliki hidup yang semakin kudus di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami berdoa untuk pembangunan SMA Soteria Mahardika, yang hari-hari ini akan mengecor lantai kedua.
kiranya Tuhan akan tolong. Beri kesehatan untuk semua tukang-tukang supaya mereka dapat bekerja dengan hati mereka. Sehingga pembangunan ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa untuk para donatur, untuk kami semua yang ada di tempat ini, yang sudah memberikan persembahan juga bagi pembangunan Soteria Mahardika ini. Berkati kami balik dengan berkat berkelimpahan. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa saat ini untuk adik Paul, Pendeta Paul Sutopo di Kanada, yang besok akan menjalani operasi jantung. Kiranya Tuhan akan tolong, Tuhan akan sertai. Kami merasa takut karena jam operasi itu sangat lama. Tapi kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang memiliki kehidupan. Tuhan sanggup melakukan yang terbaik bagi Pendeta Paul Sutopo. Terima kasih Tuhan. Tuhan juga memberkati Bu Beta yang sudah menyampaikan firman Tuhan bagi kami semuanya. Pakai terus hidupnya dimanapun dia berada. Supaya dia boleh menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Sering sekali bukan tentang Tuhan yang berhenti berbicara, tapi kita yang sudah terbiasa dan tidak lagi peka dengan suaranya. Terima kasih Pastor Betaria La Rosa yang sudah menyampaikan pesan Tuhan bagi kita semua. Tuhan memberkati. Terima kasih juga untuk kerja keras dari semua volunteer di The City Light Purwokerto, TCL Band, tim multimedia, kameramen, tetap semangat dan terus giat melayani Tuhan. Juga Anda semua yang telah menyaksikan tayangan kami dengan setia, terima kasih. Selanjutnya untuk Bapak Ibu yang akan memberikan persembahan, baik persembahan rutin atau persembahan persepuluhan, bisa langsung transfer ke rekening gereja yang tertera di layar Anda. Saya Herniwati Hia, sampai jumpa di online experience kita Jumat depan. Tuhan memberkati kita semua. Kau sungguh besar, Kau sungguh besar, Tuhan. Oh, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Kau sungguh indah Tuhan, sungguh indah. Sekali lagi bersama-sama kita katakan, sungguh indah. Suara-suara